Bab 113. Kegembiraan yang tak terduga. Kamu memiliki seseorang yang kamu sukai. Setelah mendengar kata-kata Harley Ye, Fancy Chu tidak bisa menahan dirinya untuk berdiri, menatap Harley Ye dengan rasa ingin tahu, siapa orang itu. Apakah dia adalah orang dari sekte Han Yue? Melihat mata besar Fancy Chu yang berkedip, Harley Ye terbatuk-batuk. Bagaimana Harley Ye bisa mengatakan bahwa orang yang dia sukai adalah seseorang yang berada di alam Kongying? Mengatakan bahwa orang itu memiliki tampang yang persis sama sepertimu, dan pernah tidur bersama di dalam gua. Harley Ye benar-benar tidak tahu bagaimana harus mengatakannya, hanya mereka berdua yang tahu apa yang terjadi pada malam itu, dan Harley Ye tidak ingin orang ketiga tahu. Pertama, dia takut orang itu akan datang untuk membalas dendam, dan kedua, sungguh memalukan untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal dan romantis seperti itu. Hei, aku sedang bertanya padamu. Di bawah pohon, Fancy Chu mengambil tongkat kayu dan menusuk Harley Ye. Rahasia. Harley Ye menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya mengucapkan satu kata ini. Kemudian, dia melihat Fancy Chu menyingsingkan lengan pakaiannya. Tak lama kemudian, di dasar tebing, terdengar lagi suara teriakan yang keras. Saat fajar menyingsing, Fancy Chu terbang dengan gusar, meninggalkan Harley Ye yang masih berayun di pohon berleher bengkok. Dasar jalang gila, melihat ke arah Fancy Chu pergi, Harley Ye mengutuk. Setelah beberapa kali melepaskan diri, dia menemukan bahwa tali yang diikatkan padanya bukanlah tali biasa, melainkan senjata spiritual yang khusus. Dengan kultivasi dan kekuatannya, dia tidak dapat mematahkannya sama sekali. Api spiritual, aku mohon bantuanmu. Dalam keputusasaan, dia tidak memiliki pilihan selain menaruh harapannya pada api spiritualnya. Api spiritual tampaknya memiliki spiritualitas. Ia sedikit bergetar, kemudian berlari keluar dari lautan diafragma, membungkus tali yang mengikat Harley Ye, dan menghilangkan kekuatan spiritual yang berada di dalamnya. Tali yang kehilangan kekuatan spiritualnya tidak berbeda dengan tali biasa. Harley Ye mematahkannya dengan sedikit menggunakan energi sejati. Setelah tali putus, dia berlari ke bawah dinding batu, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, sama seperti melihat ke bawah dari atas. Yang dia lihat hanyalah awan berkabut karena terlalu tinggi. Persetan, Harley Ye sangat marah. Terdapat beberapa tanaman merambat yang menggantung dari atas, tapi itu bukanlah sebuah lelucon jika ingin memanjat. Guru, kamu tidak benar-benar pergi, kan? Jangan tinggalkan aku di sini. Aku masih harus mengikuti ujian Huang Lin. Dasar kamu jalang gila. Harley Ye berteriak di atas untuk waktu yang lama tanpa mendengar jawaban, dan akhirnya duduk di bawah tanaman merambat, kemudian mengangkat bahunya. Kenapa dia bisa bertemu dengan guru seperti ini? Kamu sangat luar biasa. Harley Ye benar-benar sudah kehilangan amarahnya. Jadi dia hanya bisa duduk dan menunggu Fancy Chu menjemputnya. Jika dia benar-benar ingin memanjat tanaman merambat, maka dia pasti akan melewatkan ujian Huang Lin. Pada saat ini, api spiritualnya keluar dari lautan diafragma tanpa dipanggil, dan setelah berlari di sekitar Harley Ye, ia melompat-lompat di udara. Melihat api spiritualnya, mata Harley Ye berbinar, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Kamu bisa terbang, kan? Dia berguling dan melompat. Harley Ye menggosok kedua tangannya dan melihat api spiritualnya. Dia melihat api spiritualnya terbang menuruni tebing, kemudian terbang dari bawah tebing pada hari itu. Mendengar panggilan Harley Ye, api spiritual yang melompat-lompat dengan patuh kembali ke sisi Harley Ye. Bisakah kamu membawaku naik? Harley Ye menatap api spiritualnya dengan tatapan yang cerah. Api spiritual sepertinya dapat mengerti apa yang dimaksud Harley Ye, dan segera terbang ke kaki Harley Ye.
Kemudian nyala api kecil itu terus membesar dan berubah menjadi awan bara api, dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Harley mengangkat kakinya, pertama-tama menginjaknya terlebih dahulu, dan menemukan bahwa awan bara api yang dibentuk oleh api spiritual itu terasa lembut, seperti permen kapas. Harley tersenyum lebar, dan melangkah ke atas awan yang dibuat oleh api spiritual. Ayo pergi. Mengikuti perintahnya, awan yang dibentuk oleh api spiritual menukik ke atas dengan cepat, dan langsung menuju langit. Pelan-pelan, di atas awan bara api, Harley telungkup di atasnya, karena takut api spiritual akan secara tidak sengaja menjatuhkannya. Jika jatuh, maka dia akan terbunuh di tempat. Api spiritual tampaknya sangat pengertian. Kecepatannya melambat, kemudian naik ke atas dengan perlahan dan mantap. Menstabilkan tubuhnya, Harley tidak bisa membantu tetapi melirik ke bawah. Yang bisa dia lihat hanyalah awan terbang, meskipun dia adalah seorang kultivator. Namun ini adalah pertama kalinya dia terbang begitu tinggi, dan memiliki perasaan yang tidak nyata. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Dalam suasana hati yang baik, Harley tidak lupa untuk menepuk api spiritual di bawahnya. Di dalam kultivator, jika para kultivator di alam Ningki dan alam Ren Yuan ingin naik ke atas langit, maka mereka membutuhkan monster spiritual. Jika kultivator alam Zen yang ingin pergi ke atas langit, maka mereka perlu mengendalikan pedang terbang, dan ketika basis kultivasi sudah mencapai alam Lingsu, maka orang itu dapat mengendalikan pelangi ilahi untuk terbang ke atas langit. Tetapi jika benar-benar ingin terbang di tengah langit, maka setidaknya harus mencapai alam Kong Ming. Sekarang, api spiritual bisa berubah menjadi awan bara api untuk membawanya ke langit, seperti monster spiritual, lebih seperti pelangi ilahi dan pedang terbang, dan hal ini tidak menghabiskan energi sejatinya sama sekali, yang merupakan kejutan mutlak baginya. Jika aku menghadapi krisis di masa depan, maka aku dapat menggunakanmu untuk melarikan diri. Api spiritual, kamu benar-benar merupakan sebuah harta karun. Cepat terbang ke atas langit, tidak lagi berbaring tengkurap. Harley berbalik dan melompat, terbiasa dengan ketinggian dari penerbangan ini, kemudian melambaikan tangannya, dan menunjuk ke atas. Api spiritual mengerti, nyala bara api naik, dan kecepatan tiba-tiba meningkat, seperti cahaya keemasan, membumbung ke langit, menembus lapisan awan dan kabut sepanjang jalan, merasakan angin mendesing di telinganya. Wajah Harley penuh dengan senyum bahagia. Semenit kemudian, Harley, seperti seekor kera, melompat ke tepi jurang yang dalam di taman spiritual rumput. Dengan seteguk napas keruh, Harley memandang api spiritual. Kerja bagus, jika bukan karenamu, aku harus menunggu sampai beberapa tahun lagi untuk naik ke atas. Setelah dipuji oleh Harley, api spiritual menjadi sangat bersemangat. Dan setelah berputar di sekitar Harley beberapa kali, ia dipanggil oleh Harley kembali ke dalam lautan diafragma. Setelah menyimpan kembali api spiritual, Harley mau tidak mau melihat ke bawah tebing. Malam ini, terlalu banyak hal yang telah terjadi. Niels Jiang memberinya terlalu banyak kejutan di bawah tebing. Suku Xian yang legendaris, senior tua yang hidup setidaknya selama 5.000 tahun, mata keabadian milik suku Xian, dikhawatirkan orang-orang tidak akan percaya jika dia menceritakan hal ini. Ini adalah keberuntungan yang baik, dia hanya bisa menghela napas tentang ketidakkekalan dunia. Senior, terima kasih atas hadiah Anda. Setelah membungkukkan tangannya ke dasar tebing, Harley perlahan-lahan berbalik. Begitu dia berbalik, Harley melihat sebuah sosok yang ramping dan abadi berdiri di belakangnya. Saat melihat dari dekat, itu adalah tetua dari Taman Rumput Spiritual, Paman Brady, Robert Lin. Pada saat ini, Robert Lin menatap Harley dengan heran, melihat ke atas dan ke bawah, ekspresinya sangat aneh.
Harley Ye. Robert Lin mengenal Harley Ye saat berada di pertandingan murid luar di gerbang luar. Kesannya terhadap Harley Ye sangat mendalam. Aku memberi salam pada tetua Lin. Harley Ye maju selangkah dan memberi hormat dengan hormat. Kenapa kamu bisa berada di taman spiritual rumput? Kapan kamu datang ke sini? Robert Lin menatap Harley Ye dengan bingung. Kenapa aku tidak melihat kamu masuk ke dalam? Dari mana kamu bisa masuk ke sini? Mendengar nada bicara Robert Lin penuh dengan keraguan, Harley Ye tidak bisa menahan dirinya untuk terbatuk kering. Itu, guruku sedang berkultivasi di dasar tebing, dialah yang membawaku naik. Adik seperguruan Fancy Chu berada di bawah. Tetua Lin, aku masih harus melakukan sesuatu, aku pergi terlebih dahulu. Di sini, Harley Ye membuat sembarang alasan, kemudian berbalik dan menyelinap pergi. Bersambung. Bab 114. Menyalin dengan cepat. Setelah meninggalkan taman rumput spiritual, Harley Ye berjalan menuju paviliun obat spiritual. Pada saat ini, langit masih belum cerah, tetapi terdapat banyak murid di gerbang luar sekte Han Yue yang keluar untuk menyerap energi spiritual. Ketika Harley Ye berjalan melewati mereka, dia langsung menarik perhatian semua orang, dengan ekspresi terkejut di dalam mata mereka, hanya karena Harley Ye mengalami luka berat pada hari sebelumnya, tapi tidak disangka dia dapat bergerak dengan lincah setelah 1 hari berlalu. Ketangguhan anak ini sungguh luar biasa, suara bisikan terdengar satu demi satu. Sebenarnya bagaimana cara dia berkultivasi? Aku ingat ketika dia pertama kali datang, dia baru berada di tingkat pertama alam Ningki. Dia telah mencapai puncak alam Ningki dalam waktu kurang dari 2 bulan, kecepatan dari kemajuan ini terlalu cepat. Harley Ye berjalan melewati mereka dengan ringan, tetapi menutup telinga terhadap diskusi ini, pikirannya saat ini tertuju pada mata keabadiannya. Dia menemukan bahwa sejak dia mewarisi mata keabadian ini, meskipun dia memiliki perasaan yang sangat aneh, namun mata keabadian ini tidak sekuat yang dikatakan Niels Jiang, kecuali bahwa dia dapat melihat menembus pakaian orang. Dia masih belum menemukan kemampuan lain dari mata keabadian. Apakah hanya karena aku bukan berasal dari suku Xian? Harley Ye membuat tebakan seperti itu di dalam hatinya. Di dasar jurang, Niels Jiang pernah berkata bahwa mata keabadian hanya bisa dibangkitkan oleh orang-orang suku Xian, dan hanya di tangan orang-orang dari suku Xian ia dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya. Adapun untuk apakah orang-orang dari ras lain dapat mengendalikan mata keabadian atau tidak, dia juga tidak pernah tahu. Karena aku bukan berasal dari suku Xian, maka banyak kemampuan mata keabadian yang tidak bisa dimanifestasikan. Itu juga karena aku bukan berasal dari suku Xian, jadi mata keabadian tidak bisa bercampur di dalam tubuhku. Harley Ye terus memegang dagunya dan terus-menerus merenung, atau, kultivasiku tidak cukup, dan jauh dari kualifikasi untuk menggunakan mata keabadian. Harley Ye terus-menerus membayangkan dan menebak, mata keabadian itu seperti harta karun baginya, tetapi dia tidak memiliki kunci untuk membuka harta karun itu. Yang harus dia lakukan adalah terus meraba-raba dan memahami selama beberapa tahun yang akan datang. Aku sudah mengalami kemampuan pertama mata keabadian, bergumam pada dirinya sendiri. Harley Ye terbatuk-batuk, dan pemandangan cantik di tebing tidak bisa tidak muncul di dalam benaknya. Meskipun Fancy Chu mengenakan pakaian, namun itu seperti tidak ada bedanya dengan tidak mengenakan pakaian baginya. Memikirkan kulit putih dan lembut Fancy Chu, sosok yang indah dan lengkung tubuh yang hampir sempurna, Harley Ye tidak bisa tidak memikirkannya.
Hal ini bukanlah salahku, aku juga tidak tahu sebelumnya bahwa mata keabadian memiliki kemampuan seperti itu. Menyentuh ujung hidungnya tanpa sadar, Harley secara sadar menemukan alasan yang sangat sah untuk dirinya sendiri. Tidak tahu apakah guru cantik akan mencekikku di tempat jika mengetahui hal ini. Tapi mata keabadian seperti masih tertutup pada hari ini. Sungguh memusingkan. Bergumam dengan suara rendah, Harley sudah melangkah ke dalam paviliun obat spiritual. Dia melihat Freddy Su berdiri di depan tungku pembuatan pil yang besar begitu melangkah masuk, dan terdapat banyak rumput spiritual yang memiliki energi spiritual yang padat di sampingnya. Terdapat banyak hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya, dan sepertinya mereka sangat berharga. Tetua Su, apakah kamu ingin membuat alkimia? Melihat adegan ini, mata Harley berbinar, dan bergegas mendekat. Melihat kedatangan Harley, Freddy Su langsung menyeret Harley menjauh. Dia melirik kamar Keliki terlebih dahulu, kemudian berbisik kepada Harley, anak muda, adik seperguruan Fancy telah memberitahumu, kan? Mendengar ini, Harley memutar bola matanya. Dia secara alami tahu apa yang dimaksud Freddy Su, yang tidak lain adalah pernikahannya dengan Keliki. Meskipun dia tahu apa yang dimaksud Freddy Su, Harley menggelengkan kepalanya dan pura-pura terlihat bingung, pura-pura menatap Freddy Su dengan rasa ingin tahu. Aku masih belum bertemu dengan guruku, apa yang ingin dikatakan guru padaku? Masih belum bertemu dengannya. Freddy Su menyentuh dagunya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hatinya. Mungkinkah adik seperguruan Fancy masih belum memberitahu anak ini? Tetua, pil macam apa yang akan kamu buat hari ini? Harley telah menggosok tangannya dan menatap Freddy Su dengan mata berkilauan. Harley tidak akan pernah melewatkan sedikit pun kesempatan untuk menonton Freddy Su, yang merupakan master pemurnian pil, membuat pil. Pil spiritual Suan. Setelah dengan santai menjawab pertanyaan Harley, Freddy Su mulai mempersiapkan rumput spiritual yang dibutuhkan untuk membuat pil. Kelly akan memasuki gerbang dalam pada 2 hari lagi, jadi aku akan mempersiapkan beberapa untuknya terlebih dahulu. Mendengar ini, Harley menghela napas. Kalian semua sama-sama merupakan seorang guru, tapi kenapa perbedaannya begitu besar? Memikirkan Fancy Chu, Harley menggosok alisnya dengan keras. Dikhawatirkan sampai sekarang, Fancy Chu, yang merupakan seorang guru, jangankan pil spiritual, bahkan cairan spiritual saja tidak pernah diberikan kepadanya, tetapi dia dipukuli dengan keras di tanah 2 kali. Di samping, Freddy Su sudah mulai untuk membuat pil. Dia memanggil api bumi di bawah tungku pembuatan pil, kemudian melemparkan 3 rumput spiritual yang memiliki sinar spiritual ke dalamnya. Tidak heran Freddy Su adalah seorang master pemurnian pil yang sudah lama terkenal. Dia dapat membuat pil mujarab 2 pola tanpa memiliki tekanan. Setiap prosedur pembuatan pil terlihat sangat terampil. Meskipun proses pembuat pil spiritual Suan sangat rumit, namun dia melakukan prosesnya dengan tertib. Harley berdiri dengan tenang, tanpa gangguan, menatap setiap gerakan Freddy Su, mengendalikan api, memperbaiki, sama sekali tidak pernah mengalihkan pandangannya. Pada titik tertentu, matanya sedikit menyipit, perasaan aneh muncul di dalam hatinya, yaitu proses pembuatan Freddy Su terhadap pil spiritual Suan yang sulit tampaknya sangat sederhana di dalam matanya. Tiba-tiba, tanda Xianlun pada pupil mata keabadiannya berbalik. Seketika Freddy Su yang sedang membuat pil, dan setiap menit langkah pengendalian api dan pemurnian saripati rumput spiritual seolah-olah terpatri di dalam mata keabadiannya. Tidak hanya itu, prosedur pembuatan pil yang rumit itu disimpulkan sendiri dalam mata keabadiannya. Setiap adegan perlahan-lahan muncul kembali, dan proses pembuatan yang rumit tampaknya diurai menjadi sangat rinci dan sederhana. Apakah mata keabadian memiliki kemampuan untuk meniru teknik pembuatan pil?
Dengan lembut membelai mata kirinya, Harley membuat tebakan yang begitu berani. Dugaan Harley bukannya tidak masuk akal, karena saat menggunakan mata keabadian untuk melihat proses pembuatan pil Freddy Su, semuanya tampak sangat sederhana. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa jika dia diminta untuk menyempurnakan pil spiritual Suan dua pola, dia juga pasti mampu menyempurnakannya. Selama keheningan, dia sedikit menutup matanya, seolah-olah dia telah melarikan diri ke keadaan yang sangat misterius. Mata keabadiannya telah sepenuhnya menyalin teknik pembuatan pil Freddy Su dalam membuat pil spiritual Suan, bahkan setiap langkah yang sulit telah disimpulkan menjadi sangat sederhana. Dia tenggelam dalam keadaan misterius itu. Proses pembuatan pil spiritual Suan telah dipahami dengan sangat jelas oleh dirinya. Selain itu, dia dengan terkejut menemukan bahwa pil spiritual Suan tidak hanya dapat dibuat seperti metode Freddy Su, tetapi setelah dia menyimpulkannya dengan mata keabadian, dia juga dapat menggunakan metode pembuatan lainnya. Ternyata seperti itu, meski memejamkan matanya, senyum misterius muncul di sudut mulut Harley. Apakah ini juga merupakan kemampuan mata keabadian? Tidak disangka mata keabadian dapat menyalin teknik pembuatan pil milik orang lain, sehingga dapat menyimpulkan misteri dan mengubah yang rumit menjadi sederhana. Pil sudah keluar. Di samping, Freddy Su menghembuskan napas dan menepuk ringan tungku pembuatan pil. Segera, pil spiritual biru terbang keluar dan ditangkap olehnya. Ini adalah produk berkualitas tinggi. Freddy Su membelai janggutnya dan melihat pil spiritual Suan di tangannya dengan puas. Terdapat juga aroma obat yang menyegarkan yang mengalir ke arah Harley. Pada saat ini, Harley juga membuka matanya dan melirik pil spiritual Suan di tangan Freddy Su, lalu menggosok tangannya dan tersenyum. Itu, Tetua Su, tolong biarkan aku mencoba membuat pil spiritual Suan. Kamu. Freddy Su mengangkat alisnya, melirik Harley di sampingnya, dan berkata dengan marah, kamu saja membuat pil mujarab satu pola dengan susah payah, tapi malah ingin membuat pil mujarab dua pola. Kenapa? Apakah kamu ingin naik ke surga? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya jika aku tidak mencoba? Apa yang kamu ketahui? Aku harus berbicara denganmu tentang ini. Membuat pil itu sama seperti kultivasi, kamu tidak boleh terburu-buru. Meletakkan fondasi yang kuat adalah cara yang benar. Meskipun bakatmu tidak rendah, tetapi kamu harus menjalankannya dengan mantap, dan tidak boleh terlalu sombong. Aku akan mencobanya sekali. Freddy Su banyak bicara, tetapi Harley tidak mendengarkan sama sekali, dan berkedip pada Freddy Su. Latihan, aku akan membiarkanmu berlatih. Freddy Su meniup janggutnya dan menatapnya. Dia hanya menjentikkan lengan pakaiannya, mundur beberapa langkah, duduk di bangku batu di belakangnya, dan mengutuk dengan marah, kamu benar-benar adalah orang yang tidak akan menangis jika tidak melihat peti mati. Terima kasih tetua. Dengan adanya izin dari Freddy Su, Harley tersenyum dan langsung datang ke depan tungku pembuatan pil, lalu menyingsingkan lengan pakaiannya. Bersambung.